Resident Evil live action akhirnya sudah memunculkan teaser trailernya, yang ternyata cuplikan trailer ini membuat para fans kebagi jadi dua kubu. Ada yang suka, bahkan juga ada yang kurang suka, karena tokohnya bukannya kita kenal dari versi game originalnya, melainkan ini adalah tokoh yang jauh berbeda. Tapi katanya mengenai plot ceritanya, bahkan timelinenya ini akan sesuai kepada versi game originalnya. Apakah benar atau justru ini cuma sebagai bentuk marketing S3 doang nih? So kita bahas ya. So Mario Booster, let's break down this video. Hello? I'm in like a seriously fucked up situation right now. Jujur ya, setelah gua breakdown mengenai trailernya, pas gua tulis naskah untuk video ini aja, gua menemukan ada banyak sekali detail yang bikin gua ngakak dan juga banyak banget yang misleading dari sang sutradaranya itu sendiri, Pak ya. Oke, tapi sebelum gua breakdownnya, gua pengen bahas dulu mengenai apa sih game RE itu. Jadi mengenai game Resident Evil, yang mungkin buat kamu-kamu nih yang belum pernah mainkan game ini merupakan sebuah game horror survival yang bertemakan wabah senjata biologis, yang dimana player harus bertahan hidup melawan zombie dan juga monster dari hasil eksperimen ilegal, sambil mereka wajib untuk mengelola semua sumber daya terbatas dan juga memecahkan teka-teki misterius. Dan game pertamanya dirilis sejak tahun 1998 di konsol PS1, dan sampai sekarang gamenya masih berkembang di Project RE9 Requiem di Steam dan juga konsol PS5. Now. I'll keep our friends busy. Oke, pertama-tama ya, gua pengen bahas dulu terkait nama Resident Evil untuk film yang satu ini. Yang dari pengakuan sutradaranya itu adalah Zack Cregger, yang merupakan sutradara yang pernah mengerjakan film Barbarian dan juga Weapons. Dia pernah mengatakan kalau film ini akan mengambil sebuah latar ketika era kedua dan juga era ketiga akan terjadi, tepatnya di tahun 1998. Pasca kejadian outbreak di Raccoon City, sebagai bentuk awal outbreak T-Virus yang terjadi di kota kecil tersebut, serta mengambil POV dari warga biasa di Raccoon City. Selain dari tokoh utama RE yang pernah kita ketahui di timeline 98 tersebut ya, seperti Leon Scott Kennedy, Claire Redfield, dan juga Jill Valentine, kalau kita kaitkan kepada timeline game original untuk Resident Evil yang pernah kita mainkan dulu ya. Nah, sebenarnya ini bukan hal pertama bagi RE ketika mereka akan membawa sebuah tokoh-tokoh yang bukan sebagai petarung, bukan sebagai agen pemerintahan, bukan sebagai regu penembak seperti Chris dan juga Leon, bukan ya. Karena mereka untuk pertama kalinya pernah mengangkat sebuah game seperti ini di game PS2 yang berjudul Resident Evil Outbreak File 1 dan juga File kedua, yang dimana game itu akan menceritakan spin-off dari kisah Resident Evil, yang dimana tokoh yang akan diangkat itu adalah warga sipil biasa di Raccoon City yang berusaha untuk bertahan hidup dari wabah zombie yang semakin mengerikan, coy. Tapi mohon maaf ya, meski bentuk mekanismenya bahkan skrip di game itu, akhirnya game itu tidak laku di pasaran dan dianggap sebagai game Resident Evil yang paling terburuk di era tahun 2000-an awal dulu ya. Dalam cuplikan trailer ini dikisahkan bahwa ada kurir medis yang bernama Brian yang diperankan oleh Austin Abrams, yang terjebak dalam sebuah situasi mencekam di tengah badai salju yang sangat mengerikan. Nah, tanpa disengaja dia harus bertahan hidup dari serangan para zombie dan juga monster yang menghancurkan kota dalam satu malam yang penuh dengan teror yang begitu mengerikan itu ya. Oke, pas gua cek mengenai plot ceritanya, jelas dia adalah warga biasa yang hanya menjalankan pekerjaannya, yang apesnya dia harus bertahan hidup dari serangan para zombie dan juga monster pada filmnya Resident Evil live action yang satu ini. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Resident Evil 7 sampai kepada Village, karena mereka juga pernah mengangkat kisah warga sipil biasa yang terjebak dalam situasi mengerikan untuk bertahan hidup, yaitu adalah Ethan Winters.
yang sebenarnya misinya cuma satu, yaitu membawa kembali istrinya yang bernama Mia yang telah menghilang selama 3 tahun lamanya di Louisiana tersebut ya. Tetapi dalam misinya, Ethan malah menemukan berbagai macam hal-hal horor yang dia alami, termasuk jamur mold yang sudah merasuki tubuhnya, sehingga perlahan dia menjadi mayat hidup itu sendiri. Oke? Dan seperti yang mengenai pengembangan tokoh Brian di film ini, sepertinya mungkin akan hampir sama seperti yang dialami oleh Ethan Winters, yang dimana mereka berdua adalah warga sipil biasa yang harus bertahan hidup karena keadaan yang menjebak mereka berdua. Nah, dalam versi trailer ini ya, gue menemukan ada begitu banyak anomali yang terjadi sepanjang trailer ini berlangsung. Oke, jadi spoiler alert ya. Kacau. Hello? I'm really sorry that we got disconnected earlier, but I'm in like a seriously fucked up situation right now. Adegan awal dibuka dengan musim dingin yang terjadi di wilayah tempat Brian sebagai kurir bekerja, yang akhirnya dia sempat menerobos ke sebuah rumah warga yang gak berpenghuni untuk meminta bantuan. Dan dia menggunakan sebuah telepon rumah untuk menghubungi istrinya karena dia tidak akan sempat pulang tepat pada waktunya dikarenakan situasinya sedang sangat kacau di sana. Nah, di adegan ini kita mendapatkan penampakan tanaman hijau di sebuah pot yang berada sebelah kirinya Brian, yang dimana hal ini jelas mengarah kepada sebuah Easter egg yang bernama Green Herb, yang merupakan item tambahan ketika tokoh yang kita mainkan di versi gamenya sudah dalam keadaan kritis. Tapi pas gua cek lagi mengenai adegan ini, ternyata Brian udah menggunakan sebuah weapon submachine gun MP5 ketika dia udah mengambil sebuah putus senjata yang ia temukan di dalam rumah tersebut, yang dimana weapon ini udah pernah muncul beberapa kali dalam game RE4, RE5, bahkan sampai ke era remake juga ya. Nah, kalau bisa kita lihat ya, sepanjang trailer ini diputar, kita bisa melihat kalau cuacanya itu musim dingin dan juga bersalju. Nah, ini agak misleading dengan pernyataan Zack Cregger sebagai sutradaranya ketika dia diinterview oleh pihak IGN beberapa waktu yang lalu ya, yang ternyata dia pernah mengatakan kalau film ini akan bersetting ke film RE2 dan juga RE ketiga yang terjadi di September tahun 1998. Nah, masalahnya di versi game originalnya ketika Raccoon City udah hancur, cuacanya itu tenang, tapi setelah itu ada sebuah hujan yang begitu gerimis ya ketika Leon Kennedy pertama kali memasuki kawasan Raccoon City di versi game remake-nya. Apalagi bulan September itu bukan musim salju pak kalau kita ukur dari sebuah bentuk geografis di Amerika Serikat sana, karena itu masih masuk kepada musim gugur dengan suhu 10 derajat. Artinya apa? Artinya di bulan September di Amerika Serikat itu ya, mengenai suasananya juga masih sejuk banget. Jadi kalau emang film ini akan berlatar pada September tahun 98, sepertinya enggak bener deh ya, dikarenakan sepanjang cuplikan ini diputar, latar yang digunakan tuh adalah cuaca musim salju yang notabene pasti lebih dingin dong ya. Apalagi ada sebuah adegan ketika Brian ini jalan ke sebuah tempat-tempat gelap seperti ruangan hampa dan juga gorong-gorong di bawah tanah. Dan dia ternyata lucunya adalah dia memakai sinar flash dari iPhone. Dan di adegan ini ya, kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa dia pakai sebuah iPhone dengan 3 kamera pada ponsel yang ia bawa di tangannya. Nah, di sini aja udah misleading banget sih kalau emang film ini akan berlatar kepada RE kedua versi game originalnya ya. Karena mohon maaf nih, di versi game aja masih di tahun 98 dan iPhone masih belum ada pak. Dan pas zaman itu ya, untuk mengenai HP itu masih zaman-zamannya Nokia yang flip-flop dan juga Motorola. Jadi ya buat gue pribadi ya, ini udah sangat misleading banget sih. Oke, andai kata film ini akan berada di game RE kedua dan juga RE ketiga, mungkin sama-sama di Raccoon City, tetapi untuk timelinenya mungkin udah berada di zaman sekarang ya. Jadi sudah ada sosial media, sudah ada ponsel berkamera, bahkan sekelas iPhone aja sudah ada ya. Jadi bisa kita asumsikan kalau film ini sepertinya akan berlatar kepada semesta yang berbeda dari versi game originalnya. Dan sepertinya film ini merupakan sebuah bentuk hasil karya original dari Zack Cregger yang terinspirasi dari game Resident Evil itu sendiri,
Dikarenakan di interviewnya, Zack Cregger udah pernah mengatakan kalau dia ingin buatkan sebuah film Resident Evil dengan vibe dan juga tone yang sama seperti game awal Resident Evil itu sendiri, yang lebih condong ke arah horror survival menurut pandangan dia pribadi ya. Nah ini aja udah misleading banget. Andai kata film ini gak pakai sebuah judul Resident Evil, oke, gue gak masalah pak. Gak masalah, kenapa? Karena film ini bukan sebuah tema Resident Evil, dan film ini punya judul yang lain, mungkin seperti survival apa kayak segala macam. Tapi masalahnya film ini pakai judul Resident Evil, yang dimana pastinya dong sebagai fans Resident Evil di versi gamenya aja, yang gue pikirkan untuk pertama kali ini adalah film yang bertemakan tentang kisah adaptasi live action untuk gamenya, yang akan mengangkat sebuah kisah tentang Umbrella, Raccoon City, Survival Leon, Ada, ya kan seperti itu kan ya. Tapi ternyata film ini punya tema yang lebih berbeda men. Ya sama-sama survival sih, cuman mengenai esensinya, bahkan mengenai temanya juga mungkin akan jauh lebih berbeda. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan cuy, karena kita masih belum nonton film ini. Oke, jadi ya ini cuma sebagai bentuk interpretasi dan juga sebagai bentuk komentar gua sebagai fans Resident Evil yang udah pernah mainkan semua game-gamenya. Oke, jadi ya agak kecewa juga sih. Lalu kita bisa melihat sebuah adegan ketika zombie ini akan keluar dari sebuah pintu yang gelap dengan cara yang sangat tidak wajar. Yang dimana ini adalah adegan yang hampir sama dari film karya Zack Cregger sebelumnya di film Barbarian dan juga film Weapons, yang selalu menampilkan pintu yang gelap terbuka untuk menunggu ancaman yang akan datang. Nah pas gue lihat mengenai semua posisi mereka semua ya, sepertinya mereka semua ini akan mengarah kepada sosok Licker, karena hanya makhluk ini aja yang bisa merangkak ke atas dan ke samping dengan sangat cepat. Nah mungkin saja ini adalah efek mutasi awal dari zombie yang terinfeksi sebelum mereka akhirnya bertransformasi penuh sebagai Licker. Karena emang Licker ini merupakan hasil mutasi lanjutan dari zombie yang terkena cedera parah seperti lumpuh atau mungkin kelaparan ekstrim. Nah disinilah dia akan bertransformasi total sebagai Licker sepenuhnya, seperti yang pernah kita mainkan di versi gamenya dulu. Bahkan mungkin sekelompok makhluk yang melewati mobil di akhir cuplikan ini sepertinya itu adalah Licker sih ya. Karena pas gua cek mengenai gerakannya itu sangat cepat banget ketika mereka jatuh ke atas mobil sambil mereka semua mengejar Brian yang berlari di tengah jalan tersebut. Kemudian ada makhluk besar di gorong-gorong yang perawakannya hampir sama seperti Mr. X, yang merupakan hasil mutasi T-Virus yang bentuk tubuhnya tegap dan juga tinggi, serta mereka akan selalu mengejar tokoh yang kita mainkan dalam versi game originalnya. Tetapi perawakan di film ini tampak lebih gemuk yang menambahkan nuansa disturbing dalam visualnya. Dan juga hal ini membuat kita callback kepada tokoh musuh di film Blade di tahun 98 ketika dia menginterogasi salah satu anak buah Deacon Frost sebagai musuh utamanya. Dan background saljunya aja membuat kita callback kepada Resident Evil Village, yang saat itu ketika Ethan Winters sebagai tokoh utama yang kita mainkan udah masuki sebuah area bersalju ketika dia berusaha untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Rose yang diculik oleh Mother Miranda. Dan hal ini merupakan sebuah pesan kepada para penonton bahwa sepertinya mereka akan mengambil tokoh warga sipil biasa yang akan bernasib sama seperti yang dialami oleh Ethan Winters di gamenya. Jadi ada kemungkinan besar film ini akan punya bad ending, alias Brian mungkin tidak akan selamat. Kemudian ada sebuah adegan ketika Brian yang berusaha untuk menutup sebuah pintu besi ketika ada zombie yang berusaha untuk menyerangnya, yang dimana hal ini menggambarkan betapa sulitnya Brian sebagai warga sipil biasa ketika menghadapi sebuah ancaman wabah zombie yang semakin mengancam nyawanya. Lalu kisah trailer ini akhirnya ditutup dengan logo Resident Evil dan juga bentuk kalimat salam perpisahan kepada kekasihnya ketika Brian yang berusaha untuk survive dari kejadian mengerikan tersebut. I'm really sorry that we got disconnected earlier, but I love you.
Nah, kalau misalkan Zack Cregger punya sebuah kejutan untuk para fans Resident Evil di versi film ini, mungkin saja dia bisa memasukkan tokoh original yang akan berinteraksi kepada tokoh Brian dalam film ini, seperti halnya Ethan Winters yang ngobrol penuh dengan Chris Redfield yang merupakan tokoh besar dalam franchise game Resident Evil yang pernah kita mainkan. Kalau semisalkan ada vibe dengan tema-tema horror survival seperti ini, tokoh yang paling cocok itu adalah Leon Scott Kennedy. Karena emang ketika Leon udah tampil kepada RE kedua, RE 4, RE 6, bahkan sampai kepada RE 9 kemarin, selalu dengan tema horror survival dan juga psikologi, Pak. Oke, jadi tokoh yang paling cocok itu adalah Leon Scott Kennedy sih, men. Atau mungkin kalau mereka mau ambil tokoh perempuan, ya seperti contoh kayak Ada Wong dan juga Claire Redfield. Karena apa? Karena mereka bertiga udah pernah survive di kejadian insiden Raccoon City tahun 1998 di game originalnya tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bentuk hal seperti itu, ya bisa gua harapkan yang mungkin adalah si Leon sih, men. Karena emang mengenai tokoh Leon itu paling menjual dalam sebuah franchise Resident Evil sih. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Jadi ya ini cuma sebagai bentuk teori dan juga sebuah bentuk harapan gue sebagai para fansnya gitu sih. Oke. Waduh, gokil. Dan film ini rencananya akan siap tayang di bulan September tahun 2026. Fix ya, gua akan nonton hari pertama dan juga jam pertama untuk menyaksikan sebagai film Resident Evil yang pendekatannya aja sangat berbeda banget sih. Oke, gokil sih. I'm in like a seriously fucked up situation right now. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah bentuk Easter eggs dan juga detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.